Oke, ini dari kakak Averil. Pertanyaannya adalah, kalau menikah dengan orang Hong Kong, apakah kita bisa punya dua kewarganegaraan? Aku dengar bisa apply setiap 5 tahun sekali. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan malam hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari kakaknya ya, dari kakak Averil. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya udah ditanyakan sama beberapa teman aku, dan juga suami aku juga pernah nanya kayak gitu ya. Oke, ini dari kakak Averil. Pertanyaannya adalah, kalau menikah dengan orang Hong Kong, apakah kita bisa punya dua kewarganegaraan? Aku dengar bisa apply setiap 5 tahun sekali. Oke. Sebenarnya kalau kakak cari di Google ya, apakah kita warga Indonesia bisa punya dua kewarganegaraan atau dua warga kenegaraan, itu jawabannya pasti tidak bisa kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa teman-teman. Jadi kalian contoh aku ya, ini dari pengalaman aku sendiri, kita itu tidak bisa mempunyai dua kewarganegaraan. Jadi mungkin yang kakak maksud bisa apply setiap 5 tahun sekali, itu adalah paspor. Jadi yang dimaksud dua kewarganegaraan ini ada, kalau di Hong Kong sendiri ya, aku ceritakan yang di punya aku sendiri. Jadi kita menikah dengan orang Hong Kong, itu kita bisa dapat resident ID card ya. Jadi Hong Kong ID card tapi yang resident punya. Oke, jadi gini ya, aku urutin dari awalnya aja. Jadi setelah menikah kita apply visa untuk independen, untuk kita untuk izin tinggal kita di sini sebagai orang Hong Kong kayak gitu ya. Dan itu wajib menunggu sampai 7 tahun. Jadi nggak nikah langsung kita jadi orang Hong Kong, itu tidak teman-teman. Jadi pertama kita apply visa, nanti kita ganti ID cardnya itu diganti jadi independent ID card ya. Jadi belum yang resident ID card. Jadi apply visa selama 7 tahun itu kita harus renew beberapa kali kayak gitu, tergantung imigrasi kasihnya berapa tahun kayak gitu. Pokoknya kalau udah 7 tahun, udah lengkap 7 tahun visanya, kita baru dapat yang namanya Hong Kong ID resident punya, yang resident punya. Kalau saya punya itu belum resident, jadi aku ke Macau pun masih harus bawa paspor kayak gitu. Cuman kalau kita udah dapat Hong Kong resident ID card, kita kalau ke Macau itu tidak perlu bawa paspor, cuma pakai ID card aja udah bisa ya. Jadi untuk kita yang menikah dengan orang Hong Kong, kita itu mengandalkan Hong Kong ID card yang resident, itu kita dapatkan setelah 7 tahun menikah kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau yang benar-benar pindah kewarganegaraan, itu paspor kita juga harus diganti. Nah, ini suami aku pernah nanya soal paspor ya. Jadi kamu mau nggak ganti paspor Hong Kong kayak gitu, setelah nanti dapat residen kamu apply paspor Hong Kong kayak gitu. Cuman setelah aku cek ternyata itu tidak bisa. Jadi kita harus pilih salah satu, antara mau ke paspor Hong Kong atau ke paspor Indo. Jadi kita tidak boleh punya dua paspor antara Hong Kong dan Indo kayak gitu. Jadi harus pilih salah satu kayak gitu teman-teman. Jadi tidak bisa. Itu tergantung kalian mau pakai paspor yang mana kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku tetap mau pakai paspor Indonesia. Kenapa? Karena alasannya adalah aset-aset aku semuanya di Indonesia, jadi aku nggak mau melepas kewarganegaraan aku kayak gitu teman-teman. Jadi aku di sini kalau udah punya Hong Kong ID card, walaupun sekarang kalau ada subsidi dari pemerintah, aku pun juga dapat kayak gitu. Jadi cuman kita perfectnya itu kalau dapet yang resident punya, jadi yang Hong Kong ID card yang resident punya kayak gitu. Itu ininya kita udah bisa punya dua kewarganegaraan kayak gitu. Jadi paspornya nggak perlu dipindah kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan aku pulang ke Indo beberapa puluh tahun mau balik ke Hong Kong, itu bisa karena aku udah punya Hong Kong ID yang resident punya kayak gitu. Cuman kalau aku belum sampai 7 tahun, terus aku mungkin di Indo sampai berpuluh-puluh tahun kayak gitu ya. Terus
visa aku itu tidak di-renew, intinya aku nggak lengkap sampai 7 tahun, intinya belum dapat Hong Kong resident kayak gitu ya, itu mungkin nggak bisa kayak gitu. Intinya kita belum jadi penduduk Hong Kong yang sepenuhnya kayak gitu, makanya kita harus nunggu sampai 7 tahun sampai dapetin Hong Kong resident kayak gitu teman-teman. Oke, jadi untuk pertanyaan kakaknya ya, mungkin yang dimaksud bisa apply setiap 5 tahun sekali dan kita punya 2 keluarga negaraan, itu adalah untuk yang di Hong Kong itu kita hanya ID card saja ya. Jadi untuk ID cardnya saja itu kalau udah residen punya ya. Terus kita tetap pakai paspor Indo kayak gitu. Jadi untuk paspornya tetap paspor Indo, kita bisa tinggal di Indonesia. Kalau untuk di Hong Kong itu ID card ya, ID card Hong Kong yang residen itu kita bisa tinggal di Hong Kong kayak gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin yang dimaksud kakaknya itu adalah 2 kewarganegaraan adalah ini teman-teman ya. Jadi bukan paspor. Kalau paspor itu nggak bisa. Jadi kita kalau untuk paspor kita hanya boleh pilih salah satu antara Hong Kong atau Indo kayak gitu ya. Oke. Ini sebenarnya suami aku pernah tanya soal paspor juga, makanya aku cari di Google dan aku sempat tanyakan ke KJRI juga, itu tidak bisa ya. Karena suami aku bilang kalau kita mau traveling, paspor Indo itu harus bikin visa kayak gitu. Contohnya kita mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke negara mana yang kita mau, itu yang ribet, paling ribet itu aku, karena aku harus bikin visa kayak gitu ya. Makanya suami aku pernah nanya kayak gitu karena masalah ini kayak gitu. Oke, ini aku tambahin ya. Kalau untuk yang boleh mempunyai 2 kewarganegaraan itu contohnya anak-anak ya. Anak-anak aku itu udah punya 2 paspor, yaitu paspor Hong Kong dan paspor Indo. Untuk ID-nya dia punya yang Cina punya yang Wei Hong Cheng ya. Jadi sama kayak orang Hong Kong. Jadi dia punya bisa dibilang 3 ID kayak gitu ya. Oke, kalau untuk anak-anak itu boleh 2 paspor, yaitu paspor Hong Kong dan Indo. Cuman setelah mereka 18 tahun itu harus memilih salah satu. Jadi nggak boleh 2 paspor kayak gitu. Jadi mungkin mereka akan melepas salah satunya. Mungkin yang dilepas itu adalah paspor Indonya kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum 18 tahun mereka masih boleh menggunakan paspor Indo dan paspor Hong Kong. Tapi kalau setelah 18 tahun itu harus memilih salah satu kayak gitu. Oke, jadi jelas ya untuk pertanyaan 2 kewarganegaraan ya. Jadi kita hanya menggunakan ID card Hong Kong dan paspor Indo. Tapi kalau kalian mau melepas paspor Indonya ya itu terserah kalian kayak gitu ya. Oke, ini dari pengalaman saya pribadi, saya share, saya jawab. Kalau saya nggak tahu juga saya pasti nggak jawab gitu. Jadi saya tahunya segini. Semoga bisa dimengerti ya. Intinya kita boleh punya 2 kewarganegaraan itu. Kita di Hong Kong hanya mengandalkan ID card-nya kayak gitu. Jadi kita tidak menggunakan paspor Hong Kong kayak gitu. Cuman kalau untuk apply paspor Hong Kongnya aku tidak tahu karena aku memang tidak ada rencana untuk ke sana. Jadi untuk kita pindah ke warganegaraan syaratnya apa aja aku kurang paham kayak gitu. Karena aku memang tidak berniat untuk pindah ke warganegaraan kayak gitu. Jadi kita tetap warga Indonesia tapi kita juga diterima di Hong Kong kayak gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah. Kalau ada komen-komen yang nggak bisa aku balas, aku minta maaf ya, karena aku juga masih sibuk banget. Ini mau persiapan anak-anak sekolah nanti bulan 9, jadi kita hanya punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, thanks for watching and see you on next video. Bye. Ditunggu pertanyaan berikutnya. Bye bye.